Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Digital, channel pembelajaran bagi kamu para pengolah data dan para penyaji data. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang visualisasi data atau penyampaian data dalam bentuk grafik maupun gambar atau chart. Nah, pada video kali ini, saya akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya kita membuat suatu data dengan menggunakan fitur chart yang ada pada Microsoft Excel ini. Ada beberapa chart yang sering digunakan pada saat penyampaian data, yaitu antara lain bisa menggunakan pie chart, bisa menggunakan bar chart, bisa juga menggunakan kolom chart, atau bisa menggunakan kombinasi dari masing-masing chart, yaitu dengan menggunakan combo chart. Mari kita coba praktekkan. Nah, berikut ini saya memiliki sebuah tabel tentang pertumbuhan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Dalam hal ini dari tahun 2017 masih nol ya, berarti stat perkuliahan tersebut atau stat kampus tersebut menerima mahasiswa adalah dari tahun 2018 sampai dengan 2024 sekarang. Nah, untuk menampilkan data dalam bentuk chart, kalian harus memahami dulu bentuk tabel yang tersaji atau yang kalian miliki. Seperti halnya tabel dalam hal ini, bentuknya seperti ini, dan kita ingin menampilkan chart atau menampilkan laporan visualnya itu seperti apa. Nah, tentu kita harus menggunakan pilihan dari chart yang tepat. Nah, kalau misalkan tabelnya seperti ini, tentu menurut saya akan lebih baik ketika kita menggunakan tampilan data yang sifatnya time series ya, yaitu untuk menunjukkan perbandingan jumlah dari tahun ke tahun. Nah, kita coba mempraktekannya. Nah, saya akan menggunakan menampilkan data dengan memakai chart bar ya, atau bar chart gitu ya. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama kalian lakukan, silakan seleksi dulu datanya, tabelnya dalam hal ini adalah tahun dan jumlah tahun dan program studi. Kemudian klik menu insert, lalu masukkan ke dalam menu chart seperti ini. Nah, di sini sudah ada rekomendasi chart atau rekomendasi diagram, yaitu dengan kalian bisa memilihnya yang mana. Yang lebih cocok menurut saya adalah diagram kolom ya, diagram kolom seperti ini. Tapi karena berhubung kita ingin mengetahui jumlah pertumbuhan dari tahun ke tahun, maka kita pilih chart yang seperti ini. Nah, nanti silakan kalian disesuaikan ya, untuk menurut sesuka kalian, apakah datanya akan yang menurut kamu yang mana, monggo. Nah, kalau saya kebetulan yang seperti ini. Nah, inilah contoh penggunaan dari line chart ya. Misalkan kita contoh sini title-nya kita tulis pertumbuhan jumlah mahasiswa dari per tahun. Nah, oke. Inilah contohnya seperti ini. Jadi udah terlihat jelas ya bahwa pertumbuhannya mulai dari 2017 itu artinya 0. Kemudian di sini mulai ada kenaikan, dan di sini ada jumlah keterangannya. Misalkan yang biru ini adalah akuntansi, kemudian yang orange ini ilmu komunikasi, yang hijau muda ini MM, dan yang
yang ADB misalkan yang kuning ini administrasi bisnis dan yang lainnya. Silakan bisa kalian edit juga di dalam ini bisa di custom ya untuk chartnya, untuk keterangannya termasuk pemberian misalkan labelnya nih. Nah ini bisa diberi labelnya, kita bisa setting satu-satu. Nah itu. Nah monggo itu adalah contoh dari penggunaan data yang bersifat time series ya, atau perbandingan untuk menampilkan pertumbuhan masing-masing tahun untuk masing-masing prodi. Dan data ini pun bisa kalian edit nantinya. Jadi misalkan gini nih ya, kita akan mengedit garisnya, maka kita bisa merubah formatnya. Lalu ini bisa ketebalan garisnya misalkan mau berapa, ini kan 2, kita kecilin aja deh jadi 1. Lalu kita juga bisa menampilkan marknya kita pakai misalkan yang marker optionnya. Kita bisa fill in ya, mau pakai mana nih, misalkan pakai bintang ini, oke. Sama ini juga biar tidak terlihat, kita coba ini 1, oke, biar nggak terlalu tebal gitu ya, sama seperti ini. Kalau mungkin bisa langsung ditampilkan ini width-nya. Oke. Ini harus disettingnya satu-satu ya. Jadi biar oke. 1. Ini juga ketebalannya 1. Saya langsung ketik 1. Oke, nggak masalah. Oke. Ini juga 1. Yang kedua juga 1. Ini 1. Ini juga 1. Ini kalau misalnya kita mau mengcustom secara manual atau secara di custom mandiri. Nah, ini adalah contohnya. Seperti itu grafiknya. Nah, pertumbuhannya dari tahun ke tahun kelihatan ya. Ini ada yang belum dapat, ini kita masukkan labelnya, sama yang belum ada data labelnya ini juga kita add data labelnya. Inilah kira-kira penggunaan tabel dengan menggunakan line chart. Misalkan ini ya 15. Sip. Ini adalah contoh dari penggunaan label. Kita misalkan kita gunakan di sini ya. Baca. Selanjutnya mari kita contoh dengan menggunakan menggunakan kolom chart ya. Kalau misalnya menggunakan kolom chart, kalian bisa juga copy aja yang ada, paste di sini. Nah, kemudian kalian tinggal berubah ininya ya, formatnya, change text-nya. Kamu pilih yang kolom chart. Nah, ini juga ada rekomendasinya. Kita pakai yang rekomendasi saja ya, berhubung ini sudah ada. Kita pakai yang direkomendasikan. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi pertumbuhannya bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga sama seperti itu, dan ini pun bisa disetting ya.
untuk masing-masing masing-masing prodi itu bisa dilihat di sini. Nah, ini yang namanya diagram chart. Misalkan kita tidak mau menampilkan tahunnya, kita akan menghilangkan tahunnya. Oke, kita bisa menghilangkannya di sini. Kita akan menghilangkan tahunnya, nggak usah. Oke, jadi kita bisa tampilkannya di sini. Nah, jadi akan langsung tahun 2018 dengan jumlah pertumbuhannya seperti ini. Dan ini belum ada data label, kita masukin data labelnya seperti itu. Dan kalau kamu mau merubah jumlah tampilannya, kamu bisa merubahnya di sini. Kamu akan merubah fontnya, kalian bisa merubahnya di sini. Ya, bisa digunakan di sini. Oke, ini kita copy paste di sini. Nah, ini adalah contoh kolom chart. Lalu kita coba menggunakan bar chart ya. Kita gunakan bar chart. Masih tetap di sini. Kita tinggal copy paste aja. Lalu nanti kita tinggal edit. Tinggal diedit aja. Tinggal diedit formatnya. Change tipenya. Nah, lalu kita pilih bar chart. Kita mau yang mana nih bar chartnya? Misalkan kita pilih yang oke. Atau mungkin ini yang ini aja ya yang terlihat. Oke. Nah, sebenarnya bar chart dan kolom chart itu hampir sama ya. Kalau kolom chart itu ini pelaporannya vertikal, tapi kalau bar chart itu pelaporan atau bentuk diagramnya itu bersifat horizontal. Nah, ini seperti ini contoh bar chart. Kalian pun bisa merubahnya nanti, kalian bisa merubah stylenya atau modelnya, bisa di klik kanan ini. Kamu bisa termasuk format plotnya seperti apa. Kalian bisa merubahnya di sini. Mau seperti apa, mau pakai pattern seperti apa, bisa di klik. Tapi kita gunakan pakai yang otomatis aja. Ya, seperti ini, terserah ya. Kalian intinya bisa merubah-rubahnya di sini sesuai dengan yang menurut kamu enak untuk dilihat gitu ya. Oke, kita coba di sini. Selanjutnya kita praktekkan untuk penggunaan pie chart. Oke, masih sama tetap ya, kalian akan gunakan chart yang sudah ada, tapi tinggal dirubah tinggal dirubah stylenya aja atau dirubah jenis yang mau kamu pilih. Oke, masih sama, kita tetap datanya. Oke ya. Kita singkirkan dulu tuh. Kita geser dulu sini. Kita geser dulu sini. Sorry. Kita tutup dulu ya di sini. Kita mau fokus di sini. Oke, kita klik kanan, change type. Nah, di sini kalian ambil pie. Nah, pie chart. Oke, sip. Nah, ini adalah perbandingan jumlah mahasiswa per tahun. Karena kebetulan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sebenarnya terlalu panjang ya. Jadi diagram pie chart ini cocoknya hanya untuk membandingkan data paling banyak sebenarnya maksimal 5. Tapi karena di sini kita mau kebetulan ada 7 waktu, kita bisa
digunakannya, kita bisa menggunakan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin membandingkan 3 tahun aja, 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir berarti dari tahun 2022 sampai tahun 2024 itu paling banyak berapa, kita tinggal select datanya saja sebenarnya, select data. Lalu ya udah kita hilangkan saja nih 2019, 2021 juga. Jadi 3 tahun terakhir. Nah, maka ini dalam 3 tahun terakhir jumlah mahasiswa seperti ini. Kita pun bisa merubahnya nanti ini diperbesar. Oke. Kalaupun nanti kita mau merubah format data labelnya seperti apa, katakanlah kita persentase ya. Oke, karena kan punya persentase ya. Kita buat persentase seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian. Kalau misalkan kamu mau menambahkan lagi perbandingan 4 tahun terakhir, ya udah kamu tinggal select data lagi aja. Terus nanti tinggal ditambahkan 2021. Jadi ada 4. Tapi ya itu ya, kalau untuk pie chart itu bisa maksimal itu paling direkomendasikan ya 5, lebih dari 5, karena kan akan susah untuk terbaca. Kalau masih dalam di bawah 5 itu lebih gampang karena space-nya itu terlihat gitu. Jadi nanti kalian hanya bisa menentukan kira-kira mana nih data yang akan ditampilkan seperti itu. Nah, ini bentuk pie chart juga bisa kamu rubah ya, bisa kamu rubah di formatnya. Kamu rubah dengan di sini aja, change tabnya. Nah, ini ada format 2 dimensi seperti 3 dimensi seperti ini hasilnya. Nah, atau enggak kamu pengen merubah di dalam format apa namanya ini, donut chart. Nah, donut chart seperti ini. Nah, donut chart seperti ini ya. Tapi kita mungkin lebih bagus kita coba gunakan yang menggunakan ini ya, biar terlihat eye catching gitu ya. Dan ini sebenarnya ada 5 nih. Yang pertama yang normal pie, terus 3D pie, kemudian ada pie of pie, bar of pie. Kalau ini ketika kamu membandingkan pie itu tapi ada korelasi dengan data yang lain, kamu bisa menggunakannya data seperti ini. Oke, itu penggunaan pie chart. Kita copy dulu ya, kita copy di sini. Selanjutnya kita akan coba menggunakan apa nih yang belum ada. Oh sorry, ini belum, datanya belum di ini ya, data labelnya belum dimasukkan. Sorry, bukan ini. Tadi yang kita sudah pakai adalah ini ya, yang sudah kita pakai paket persentase ini. Copy, taruh di sini. Oke, sudah menggunakan pie chart perbandingan ya. Ini pie chart itu digunakan untuk perbandingan tahun ke tahun, jadi kita rubah judulnya juga perbandingan jumlah tahun per tahun, jumlah mahasiswa per tahun. Nah, itu sudah ada legendnya atau keterangannya yang biru itu tahun 2021, yang orange itu 2022, yang abu-abu itu 2023, dan yang kuning 2024. Seperti itu. Nah, lalu kita coba untuk membuat visualisasi data berikutnya, yaitu menggunakan apa namanya combo. Nah, combo chart ini digunakan untuk
membandingkan atau mengkombinasikan kedua diagram dengan diagram lainnya. Contoh dalam hal ini masih kita seperti biasa kita change stepnya, terus kita lihat combo. Nah, di sini ada ya, di sini ada. Kita pilih yang mana, terserah. Di sini. Kita gunakan yang ini. Nah, ini adalah tipe combo. Artinya adalah pertumbuhan dari masing-masing jumlah program studi mahasiswa itu dibandingkan dengan per tahun ya, per tahun di sini seperti ini. Artinya jumlah tahun di 2021 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi secara progres dari 21 itu sudah mengalami peningkatan. Tetapi secara jumlah per prodinya itu tidak semua prodi itu mengalami peningkatan. Artinya ada fluktuasi. Kayak contoh di sini untuk program studi SIN ya, sistem informasi. Nah, itu memang ada dari awal dari 2021 itu naik ya, tapi di tahun 2022 mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi antara secara keseluruhan naik, tetapi secara per prodi masing-masing itu mengalami fluktuasi. Artinya tidak selamanya naik. Kecuali di sini ada nih untuk program studi teknik sipil. Nah, kalau teknik sipil itu grafiknya memang selalu naik. Kecenderungannya adalah naik. Nah, kalau yang lainnya tetap ya, di sini ada program studi ADB atau administrasi bisnis. Itu memang di tahun 2021 naik secara signifikan, tetapi tahun 2002 sampai 2023 dia kenaikannya itu nggak begitu signifikan. Bahkan di tahun 2024 itu trennya mengalami penurunan. Seperti itu. Nah, kita misalkan coba untuk menambahkan lagi tahun sebelumnya ya, karena ini kan ada diambil 4 tahun terakhir, kita coba 5 tahun atau 6 tahun terakhir. Nah, ini sama, fluktuasinya akan terlihat terlihat banget untuk program studi sistem informasi ini. Tahun 2009 itu naiknya pesat, tapi di 2020 dia ada kenaikan ada penurunan hampir 50% ya. Ya, seperti itu. Nah, itulah penggunaan combo atau kombinasi antara tabel antara chart line chart di sini adalah line chart dengan kolom chart, seperti itu. Baik, itulah praktek penggunaan data chart atau data visual ya untuk menampilkan pada saat kalian membuat pelaporan di dalam laporan kamu sendiri yang akan disajikan pada rapat atau pada saat bos atau manajer atau atasan kamu memintanya. Demikian video kali ini, semoga bisa memberikan insight yang bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tetap menonton video ini, like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.